Halo semuanya, selamat datang di channel Red Portal. Saat bermain video game, kalian mungkin ingin mencoba melepas penat, atau mungkin memang hanya ingin sekedar refreshing setelah seharian penuh melakukan aktivitas di dunia nyata. Namun sebagian orang mungkin memang ingin mencari sebuah tantangan saat bermain video game, mulai dari memecahkan puzzle, mengunlock kekuatan spesial, atau bahkan menjelajahi tempat-tempat yang tidak mungkin mereka jelajahi di dunia nyata. Dan salah satu bentuk tantangan yang ingin gamer lakukan adalah melawan seseorang yang sangat kuat, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Video game untungnya menawarkan hal semacam itu dengan memberikan sebuah stage khusus yang biasanya disebut sebagai boss fight. Jika pada stage biasa, pemain biasanya dihadapkan melawan musuh-musuh yang remeh atau bisa dibilang lemah dibandingkan karakter utama di dalam game itu sendiri. Bahkan, karakter-karakter Kroco ini sangat tidak mungkin bisa untuk mengalahkan sang karakter utama kecuali jika memang sang pemain tersebut memiliki skill issue saat memainkannya. Dan karena biasanya stage-stage biasa terlalu mudah, di dalam boss fight menghadirkan tantangan tersendiri kepada pemain di mana musuh yang dihadapi akan jauh lebih kuat dibandingkan yang biasanya mereka hadapi. Biasanya juga perlu perhatian dan juga strategi khusus untuk melawan para musuh yang sering dinamakan boss ini. Kali ini, Red Portal akan menghadirkan 7 game yang memiliki stage boss fight paling epic dan diingat oleh banyak gamer. Sebelum video lanjut, mungkin kalian bisa menekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video Red Portal yang selanjutnya. Menjadi seorang Batman adalah impian bagi banyak orang, dan bagi para gamer, impian-impian tersebut bisa mereka wujudkan saat bermain game Arkham series ini. Walaupun menjadi Batman, bukan berarti masalah-masalah yang dihadapinya akan menjadi mudah. Apalagi, Batman yang notabene masih manusia biasa akan memiliki banyak kesulitan dan kelemahan untuk melawan musuh-musuhnya yang kebanyakan memiliki kekuatan super, tak terkecuali Mr. Freeze. Bos satu ini yang sesuai dengan namanya terkenal dengan kekuatan berbasis esnya menawarkan konsep yang unik untuk dilawan. Jika kebanyakan boss fight mengharuskan pemain untuk menghafalkan pola dari serangan musuh atau memprediksi kemana arah musuh akan berada, namun tidak dengan Mr. Freeze satu ini. Saat melawannya, Batman tidak bisa melakukan strategi 2 kali untuk bisa menumbangkannya. Misalnya saja, saat Batman berhasil melakukan takedown dari atas, percobaan selanjutnya tidak akan bisa dilakukan oleh Batman dengan cara yang sama karena Mr. Freeze akan tahu bagaimana Batman akan bergerak. Jika stage boss fight biasanya membuat pemain memprediksi pola sang musuh, di game ini malah musuhlah yang membuat prediksi dari Batman itu sendiri. Hal ini membuat permainan menjadi dinamis dan menuntut pemain menjadi kreatif saat melawannya. Dalam game horor, sudah menjadi hal yang lumrah jika menghadirkan sosok yang menyeramkan dan sering meneror keberadaan pemain tiap kali mencoba untuk menjelajahi lingkungan yang ada di dalam game tersebut. Dari sekian banyaknya tokoh antagonis utama dalam game-game horor, atau mungkin kali ini adalah seri Resident Evil, tidak ada yang bisa mengalahkan teror dan ikoniknya sosok Nemesis itu sendiri dalam Resident Evil 3. Sosok zombie berbadan tinggi dan besar ini akan selalu meneror Jill Valentine, tokoh utama dalam seri ini kemanapun dia berada. Walaupun konsep seperti ini sudah diterapkan oleh sosok Tyrant yang muncul di dalam seri sebelumnya, sosok Nemesis menawarkan konsep yang sedikit berbeda, di mana dirinya sendiri yang merupakan makhluk terkuat ciptaan Umbrella membutuhkan effort yang cukup keras untuk mengalahkannya. Dengan tentakel-tentakel dan berbagai macam kemampuan regenerasi yang dimilikinya, Nemesis menjadi salah satu bos paling ikonik dalam franchise Resident Evil. Jika menyebutkan karakter dengan rambut putih dan memiliki kemampuan yang sangat hebat dan aura intimidatif, maka sosok yang muncul pertama kali dalam benak mereka tak lain dan tak bukan adalah sosok Sephiroth dalam Final Fantasy VII. Mungkin gamer zaman sekarang yang masih menunggu versi remake dari Final Fantasy VII belum mengetahui betapa kerennya sosok ini saat pertama kali muncul dan untuk dilawan. Sosok yang telah menumbangkan banyak waifu para gamer pada zaman itu membuatnya menjadi salah satu karakter antagonis yang paling mengesankan sampai sekarang. Bagaimana tidak, dengan rambut dan pedangnya yang panjang ini memiliki 4 wujud sekaligus sehingga membuatnya semakin terlihat layaknya bos yang sesungguhnya. Namun wujud manusianya tentu saja masih menjadi wujud yang paling ikonik di antara yang lainnya. Pertarungan terakhir dalam Final Fantasy VII melawan Sephiroth adalah pertarungan yang akan diingat oleh para gamer yang telah memainkan game ini pada kala itu.
Beberapa gamer mungkin sudah tahu reputasi tentang Undertale itu sendiri. Game dengan grafis yang pixelated yang unik ini memiliki mekanik yang cukup unik, di mana pemain bisa dengan sengaja untuk tidak membunuh para musuh yang muncul di hadapannya. Mungkin beberapa dari gamer yang tidak mengetahui adanya mekanik tersebut berakhir memainkannya seperti kami, yaitu berada di jalur campuran, di mana ending terakhir dari permainan akan menghadapi Flowey dalam bentuk terjahatnya. Beberapa yang lainnya mungkin akan mencoba untuk memainkannya dalam rute pasifis yang berarti tidak membunuh semua orang dan menyelesaikan pertarungan dengan damai. Dalam mode ini, bos terakhir yang akan pemain hadapi adalah Azriel yang merupakan salah satu pemandu utama dalam permainan ini. Namun jika pemain mencoba untuk melakukan genocide route, yang juga berarti membunuh semua orang yang ditemui, maka pemain akan melawan sosok tengkorak yang ikonik bernama Sans ini. Di dalam permainan, Sans selalu digambarkan sebagai sosok yang periang dan sering melontarkan jokes kepada pemain. Namun saat tiba-tiba ending berlangsung, karakter ini berubah menjadi karakter yang kejam dan keji penuh dengan rasa ingin balas dendam. Stage fight saat melawan Sans menjadi sangat ikonik karena pemain diharuskan untuk bertahan melawan serangan-serangan miliknya dengan kekuatan yang tidak pernah Sans keluarkan sebelumnya. Hal ini tentu saja memberikan kesan plot twist yang cukup mendalam bagi player yang memainkannya pada saat itu. Apalagi dipadu-badankan dengan musik yang sangat khas, menambahkan ketegangan saat memainkannya. Dalam game Metal Gear Rising yang memiliki gameplay hack and slash ini, pemain akan banyak dihadapkan oleh musuh-musuh yang memiliki bentuk fisik jauh dari sosok manusia. Karena kebanyakan, memang musuh yang dihadapi Raiden adalah manusia-manusia setengah robot atau bahkan robot itu sendiri yang akan dia potong habis-habisan sampai bagian terkecil. Namun anehnya, saat melawan bos terakhir, atribut-atribut utama yang ditemukan pada musuh-musuh Raiden sebelumnya tidak akan ditemukan oleh bos yang satu ini. Alih-alih seperti cyborg, bos ini malah terlihat seperti sosok politikus daripada sosok yang layak untuk dilawan. Dia adalah Senator Armstrong. Sosok yang ingin menjadi presiden ini memiliki kekuatan yang cukup kuat karena tubuhnya sudah ditanami oleh teknologi nano. Bahkan Raiden yang selalu merasa mudah untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan berbahan metal sekalipun cukup kesulitan saat melawan tokoh satu ini. Overall, Senator Armstrong menawarkan sesuatu yang berbeda dari game Metal Gear Rising Revengeance ini. Seri God of War yang pertama sebelum melakukan transmigrasi ke mitologi Nordik terkenal dengan kebrutalan dan tingkat kekerasannya yang benar-benar hebat. Tak heran, banyak gamer yang ingin bermain game ini karena ingin melihat para dewa-dewi Yunani kuno disiksa oleh sang gladiator bodak tersebut. Salah satu di antaranya tak terkecuali adalah Zeus, bapak para dewa dalam mitologi Yunani kuno. Walaupun dalam ceritanya merupakan sosok ayahnya sendiri, Kratos tetap tak memiliki belas kasihan terhadap Zeus. Dengan kekuatan yang dia dapatkan dari para dewa-dewa yang telah dia kalahkan dalam perjalanan sebelumnya, pertarungan melawan Zeus adalah sesuatu yang sangat epik bisa ditawarkan dalam game ini. Sebelum menjadi ikon keberuntungan oleh orang-orang Indonesia di zaman sekarang, Zeus memang sudah terkenal akan kekuatannya untuk memanipulasi petir sesuai dengan namanya. Namun di mata Kratos, sosok yang telah menghancurkan hidupnya tersebut layak untuk dibunuh dan membuat dunia yang Kratos tinggali mengalami banyak kekacauan karena tak ada lagi para dewa-dewa yang mengendalikan tatanan dunia seperti sebelumnya. Jika membuat list boss fight terepik, maka sangat tidak afdol jika tidak menyebutkan bos yang satu ini. Bos yang paling memorable dan ikonik sering dibicarakan sampai sekarang. Bagi gamer yang lahir pada zaman dahulu dan pertama kali bertemu dengan sosok ini, mereka mungkin mengira kalau apa yang ada di layar mereka benar-benar perbuatan jin atau rumah mereka telah diisi oleh hantu. Karena bagi mereka yang memainkannya pada zaman itu, tak ada penjelasan logis yang bisa mereka pikirkan saat bertemu dengan bos ini. Bagaimana tidak? Psycho Mantis yang seperti namanya ini memiliki kemampuan untuk membaca pikiran, mampu untuk membaca nama-nama game yang telah tersimpan dalam memory card milik pemain. Tidak hanya itu, Psycho Mantis juga mampu untuk menggerakkan kontrol Solid Snake tanpa bisa dikontrol oleh pemain itu sendiri menggunakan joystick yang mereka miliki. Mereka yang memainkannya di PS1 perlu cara khusus untuk mengalahkannya, yaitu dengan menukar joystick dari slot player 1 ke slot player 2 agar terbebas dari manipulasi pikiran Psycho Mantis itu sendiri. Sampai sekarang, Psycho Mantis adalah bos yang paling ikonik dan sangat memorable bagi mereka yang memainkannya di zaman itu. Itu tadi adalah 7 bos yang memiliki sesi boss fight terepik dalam video game. Tanpa bos-bos ini,
game akan terasa menjadi hampa dan kurang menarik perhatian bagi pemain agar memiliki tantangan yang lebih tinggi saat memainkannya. Mungkin beberapa dari kalian bingung, kenapa tidak ada boss-boss yang ada dalam seri Souls series atau Souls-like di video ini? Perlu diperhatikan, dalam daftar kali ini kami tidak memasukkan game-game dari Souls series ataupun Souls-like karena game-game tersebut memang memiliki fokus pada pertarungan bosnya saja. Jika kami menyebutkannya, maka akan membuat daftar ini menjadi sedikit curang, karena akan membuat seluruh daftarnya menjadi bos-bos dari game-game tersebut saja. Namun kami juga mungkin tidak memasukkan daftarnya dengan benar. Mungkin saja ada bos-bos lain yang lupa kami sebutkan dalam video kali ini. Oleh karena itu, kalian bisa menyebutkan apa saja game yang belum kami sebutkan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kali ini agar tidak ketinggalan video-video dari Red Portal yang selanjutnya ya. Terima kasih.